Selamat pagi siswa Bapak di kelas 6 SD. Kita jumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen. Kita sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Hari ini kami kembali bersyukur bisa kembali belajar pelajaran agama di sekolah Tuhan walaupun secara daring. Dan berkatilah pelajaran hari ini, berkati guru yang akan menyampaikannya juga. Kami mulai pelajaran kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak Bapak, semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Dan hari ini kita masuk dalam topik yang baru, yaitu setia beribadah. Ya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu supaya kalian dapat mengidentifikasi model-model ibadah di dalam Alkitab. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita itu ada dua model ibadah, yaitu ibadah di Perjanjian Lama dan ibadah di Perjanjian Baru. Nanti kita akan membedakan bagaimana ibadah di Perjanjian Lama dan ibadah di Perjanjian Baru. Kalau ibadah dalam Perjanjian Lama itu lebih mengutamakan cara. Jadi maksudnya Tuhan sudah memberikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti bangsa Israel ketika mereka beribadah. Jadi tidak bisa suka-suka bangsa Israel, tidak bisa sesuka hati bebas-bebas mereka. Saya mau buat seperti ini, seperti itu, nggak bisa. Sudah ada aturan mainnya. Yang pertama, memberi korban bakaran di atas mezbah. Jadi pada masa itu, persembahan orang Israel bukan dalam bentuk uang seperti kita sekarang ini. Tapi dalam bentuk hewan yang hidup. Hewannya itu pun tertentu, yaitu domba dan burung merpati. Atau bisa juga tepung bagi yang tidak sanggup membeli domba dan burung merpati. Lalu mereka bawa korban itu kepada imam. Imam yang akan menyembelih hewan tersebut dibersihkan. Lalu ada bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut yang akan dibakar di atas mezbah bakaran untuk diberikan kepada Tuhan. Lalu bagian yang lain itu menjadi milik dari imam. Jadi tidak semua dibakar untuk Tuhan, tapi ada juga yang menjadi bagian para imam untuk mereka makan. Nah, ingat, yang memimpin ibadah di Perjanjian Lama itu hanya imam. Tidak boleh sembarang orang. Imam itu hanya boleh berasal dari suku Lewi. Jadi bangsa Israel ada 12 suku. Dari 12 suku itu ada satu suku yang bernama suku Lewi. Mereka lah yang boleh menjadi imam. Ya. Jadi hanya kelompok tertentu, tidak bisa sembarang orang. Dan ibadah itu dilaksanakan di kemah suci atau di bait suci. Jadi dulu pada zaman Musa, pada zaman Yosua, mereka beribadah itu di kemah suci, dipindah-pindah tempatnya. Tapi sejak zaman Raja Salomo yang membangun suatu gedung yang permanen, yaitu bait suci, bangsa Israel tidak lagi berpindah-pindah. Mereka beribadah di bait suci. Dan bait suci atau kemah suci itu terbagi tiga, yaitu ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Bangsa Israel hanya boleh sampai halaman, imam hanya boleh sampai ruang kudus, dan imam besar, pemimpin para imam, boleh masuk ke ruang maha kudus, itu pun hanya satu kali dalam satu tahun. Ya. Makanya itu ibadah di Perjanjian Lama sangat mengutamakan cara. Lalu kita lihat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, ibadah Perjanjian Baru itu bukan kepada cara, tapi ibadah itu lebih kepada ungkapan syukur. Maksudnya bagaimana? Korban persembahan itu bukan lagi dalam bentuk hewan, tapi bisa dalam bentuk uang tunai maupun uang elektronik di zaman sekarang ini. Ya. Dan yang boleh memimpin itu adalah pendeta atau pastor. Dan itu terbuka bagi siapa saja yang terpanggil, yang terpilih untuk menjadi pendeta atau pastor. Jadi tidak ditentukan lagi hanya boleh kelompok ini, hanya boleh dari suku ini, tidak. Siapapun dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari kelompok apapun bisa menjadi pendeta atau pastor. Lalu yang ketiga, ibadah di Perjanjian Baru itu dilaksanakan di gereja. Bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan di gedung umum, berbeda dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu hanya boleh di bait suci atau di kemah suci. Sebelum ada bait suci, kemah suci. Tapi setelah ada bait suci, kemah suci nggak dipakai lagi. Nah, kalau Perjanjian Baru, dia nggak hanya di satu tempat, bisa di banyak tempat.
Di mana saja kita bisa beribadah. Di gereja bisa, di rumah bisa, di gedung umum, contohnya di hotel, di aula sekolah, atau di ruang kelas, atau ketika kita lagi jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, kita berkumpul, kita beribadah, bisa. Jadi tidak hanya di satu tempat, di satu lokasi. Di mana saja kita bisa beribadah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, ibadah yang dilakukan itu adalah dengan cara bernyanyi, berdoa, baca Alkitab. Ya. Jadi kalau mau dikatakan ibadah, situ harus ada nyanyian, harus ada doa, dan harus ada pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak pikir itu saja yang menjadi materi penjelasan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi Bapak secara pribadi. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.